Memahami ekonomi pembangunan dengan sederhana adalah topik cerita hari ini. Agar mudah dimengerti, baiknya disimak secara utuh. Suatu senja di pantai indah, si Eko dan Nomi pelesiran menanti sang surya ke pelaminannya. Suasana terusik karena pengemis mendekati mereka. "Mas, belum makan mas seharian," katanya. Fenomena ini menerangkan ekonomi kerap menyisakan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Percakapan pun dimulai sambil menikmati kuliner tradisional. Apa penyebab adanya pengemis dan apa maknanya dalam konteks ekonomi pembangunan? Ditilik dari fungsi ekonomi yang mencangkup produksi, distribusi, dan konsumsi, maka penyebab adanya pengemis adalah ia tidak memiliki fungsi produksi. Karenanya, ia tidak sanggup memproduksi kebutuhan hidupnya sendiri. Disimak dari fungsi distribusi, artinya saluran pendapatannya buntu, alias uang tidak tiba padanya. Ia hanya butuh fungsi konsumsi yang berasal dari si kaya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kerja si kaya lebih besar dibanding si miskin. Kerjalah yang membedakannya, mengingat kerja adalah kegiatan dasar dalam berekonomi. Mengapa kerja? Karena kerja menggerakkan sumber daya seperti tanah, modal, dan teknologi dalam menghasilkan barang. Bagaimana caranya agar barang memenuhi kebutuhan hidup banyak orang? Caranya adalah dengan melakukan pembagian kerja. Kita andaikan sajalah, pengemis adalah negara yang sedang berkembang dan pedagang kuliner adalah negara maju. Dalam berproduksi, pedagang melakukan pembagian kerja. Ada yang memproduksi tepung dan ada yang memproduksi gula. Dengan cara itu, produksi menjadi optimal. Sedangkan di negara yang sedang berkembang, pembagian kerja belum optimal. Obrolan pun kian seru sambil menelusuri bibir pantai. Jadi, esensi ekonomi pembangunan adalah optimalisasi kegiatan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Apakah negara yang kaya akan sumber daya seperti hasil tambang dan lainnya menjamin kemakmuran masyarakatnya? Belum tentu. Mengapa? Ya, kembali lagi ke fungsi kegiatan ekonominya. Karena belum optimalnya pembagian kerja dalam berproduksi, sehingga distribusi pendapatan berkeadilan belum merata, dan efeknya adalah daya beli atau konsumsi tertatih-tatih. Terus, bagaimana ekonomi pembangunan yang ideal itu bekerja? Kita contohkan saja. Ekonomi pembangunan itu diibaratkan mobil. Bila ban depannya adalah pasar uang, maka ban belakangnya adalah pasar barang. Jadi, pembangunan akan menggeliat bila pasar uang sama dengan pasar barang. Bila tidak, ekonomi dikatakan cenderung tidak stabil. Pasar uang adalah pasar yang diproduksi oleh bank sentral suatu negara. Apa yang diproduksi? Uang tentunya. Mengapa uang?
Karena uang mampu menggerakkan ekonomi. Ada 3 alasan mengapa kita harus pegang uang. Pertama, untuk bertransaksi. Yang kedua, untuk berinvestasi. Dan yang ketiga adalah untuk berjaga-jaga. Sedangkan pasar barang adalah pasar yang diproduksi oleh dunia usaha, yang bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan hidup. Jadi, ekonomi pembangunan dikatakan ideal bila pasar uang sama dengan pasar barang. Bila pasar uang mewakili kebijakan moneter, maka pasar barang mewakili kebijakan fiskal. Kapan kebijakan moneter dan fiskal itu diterapkan? Biar lebih paham, kita contohkan saja. I adalah tingkat suku bunga yang mewakili harga-harga di pasar, dan sumbu Y mewakili pendapatan per kapita. Dalam kondisi ekonomi stabil ditunjukkan oleh Y1 dan Y2. Di dalam kondisi yang stabil, kebijakan fiskal cenderung dilakukan. Bila kondisi berpindah ke Y3, maka kebijakan moneter lebih dipilih. Artinya, kebijakan moneter cenderung dilakukan bila kondisi ekonomi cenderung memanas. Apa makna sebenarnya dari contoh di atas? Maknanya adalah nilai uang cenderung berbanding terbalik dengan nilai barang. Contoh, dulu harga gula pasir 1 kilo Rp4.500. Kini harganya Rp10.000. Gulanya tetap sekilo, namun nilai uangnya turun. Mengapa ini terjadi? Karena jumlah uang tidak sama dengan jumlah barang. Apa yang harus dilakukan? Tentu menstabilkan kembali nilai uang dengan kebijakan moneter dan menggerakkan sektor usaha dengan kebijakan fiskal agar ketersediaan barang terjamin. Jadi ekonomi pembangunan pada dasarnya adalah menjamin kestabilan nilai uang dan barang, sehingga fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi lebih baik dari hari ke hari. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di cerita yang lainnya.